Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama adalah kami ingin berbagi ilmu, memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardioserebrovaskuler, atau yang kita kenal penyakit jantung koroner dan stroke, masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, dan angkanya terus bertambah, sehingga perlu adanya upaya tindakan pencegahan. Semoga kegiatan manasik kesehatan di masjid ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah metode pengobatan yang disebut sebagai pengobatan holistic integrated medicine, yakni metode pengobatan yang menggabungkan pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional, menggabungkan antara pengobatan ala barat dan pengobatan ala timur. Tentunya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa sebenarnya pengobatan holistik, kelebihannya apa dibandingkan dengan medis dan tradisional. Dan tentunya ada tema yang hari ini akan kita angkat seperti yang tadi sudah disampaikan. Temanya adalah kenapa penyakit degeneratif atau bisa disebut sebagai penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Sering kita mendengar penyakit diabetes sudah bukan lagi penyakit dominasi orang kota. Ya katanya dulu kan kalau yang namanya diabetes jantung itu kan penyakitnya orang kota. Tapi sekarang penyakit itu sudah masuk desa. Dari 10 pasien yang datang ke klinik yang berobat di tempat kami, 7 diantaranya kalau tidak hipertensi diabetes. Bahkan kemarin dari jemaah Masjid Darussalam, ya daerah sini juga, masih daerah Bogor di sini, berobat ke klinik, itu hampir 90% kalau tidak hipertensi diabetes. Dan yang namanya penyakit hipertensi dan diabetes ini bisa dikatakan ibu dari semua penyakit, karena yang bahaya dari 2 penyakit ini adalah komplikasinya. Gagal ginjal, jantung koroner, stroke, ini menjadi komplikasi yang paling sering terjadi dari penyakit hipertensi dan diabetes. Sehingga kembali lagi saya tekankan di sini sangat perlu adanya upaya pencegahan. Dan kembali lagi bahwa pencegahan ya tentunya harus dimulai dengan pendidikan kesehatan. Jadi tema hari ini kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan dan bagaimana cara mencegahnya. Tentunya nanti dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, cara sehat ala Rasulullah SAW, dan dikemas dengan konsep pengobatan secara holistik. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi perlu saya sampaikan dulu di awal bahwa hari ini materinya
kita bagi menjadi 3 sesi, ya, di mana yang pertama adalah isi materi dari seminar hari ini, lalu nanti dilanjut dengan tanya jawab sesi kedua, dan sesi terakhir ini sesi yang paling penting justru. Saya akan memaparkan 7 resep, 7 cara bagaimana mencegah penyakit tersebut dan bagaimana cara mengobatinya yang sudah terlanjur sakit. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih pengobatan holistik. Kita tahu hari ini di Indonesia pengobatan yang diakui ada 2, pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional. Ya, di mana pengobatan medis itu lebih maju dengan teknologi modern, dengan dokter sebagai penanggung jawab, ya. Dimana kalau Bapak sakit, berobat ke rumah sakit, puskesmas, klinik 24 jam, atau dokter praktek swasta, itu adalah konsep medis yang asalnya dari Eropa. Kenapa asalnya dari Eropa? Karena ada sejarahnya. Ya, awal abad 19 di Eropa terjadi wabah yang lebih dahsyat daripada pandemi COVID-19. Penyakit lepra, TBC, cacar air pada saat itu menjadi penyakit yang sangat mematikan. Banyak orang meninggal di pinggir jalan, di jalan-jalan. Tidak seperti hari ini, ya. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada obatnya. Belum ada antibiotik, belum ada antipiretik, apalagi vaksin belum ada. Sehingga terjadi revolusi di bidang kedokteran. Ya, ilmu kedokteran itu muncul pada saat itu, dimana kalau kondisi manusia ini kan diberi kemampuan yang luar biasa, yang kemampuannya itu tak terhingga. Manusia itu kalau kepepet, ya, itu potensinya itu keluar semua. Ya, pada saat itu, di saat dunia kepepet dengan adanya pandemi yang luar biasa, sehingga muncul ide-ide, muncul penemuan-penemuan baru di bidang kesehatan. Ya, ditemukannya antibiotik, ditemukannya obat-obat berbasis kimia yang bisa menanggulangi secara cepat penyakit infeksi. Ya, sehingga pada saat itu muncullah istilah pengobatan modern, ya, atau pengobatan medis. Tapi dunia berubah, Pak. Sekarang penyakit yang mematikan bukan lagi penyakit TBC, bukan penyakit cacar air, bukan penyakit infeksi lainnya, tapi justru penyakit yang mematikan hari ini yang sampai hari belum menemukan jalan keluarnya adalah penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, koroner, stroke, gagal ginjal, dan penyakit kanker. Hari ini muncul lagi penyakit autoimun yang sering kita dengar, ya, dan sudah beberapa kasus yang saya tangani, pasien-pasien datang dengan penyakit autoimun. Ini masih akhirnya menjadi masalah besar dalam dunia kedokteran. Bahkan di dalam dunia kedokteran medis konvensional ala barat dikatakan penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Artinya apa? Artinya kan gagal. Terjadi kebuntuan gitu loh pengobatan medis. Padahal Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya atau obatnya. Ada dasarnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kata Nabi. Sehingga kalau dalam teori kedokteran mengatakan penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan, ya tentunya itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita. Lalu obat yang Bapak minum sebagai obat oral anti diabetes sesungguhnya itu bukan obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes, tapi hanya sekedar menurunkan kadar gula darah. Begitu juga penyakit hipertensi, obat amlodipin yang Bapak Ibu minum itu hanya sekedar menurunkan tensi. Ya, tidak minum kan naik lagi, betul? Makanya tidak salah kalau dokter-dokter di luar sana hati-hati, jangan pernah putus obat dan ini harus diminum seumur hidup, ya karena memang konsepnya obat kimia itu hanya sekedar meringankan dan menurunkan gejala yang nampak dari penyakit tersebut, bukan mengobati penyakit tersebut.
bukan menyembuhkan penyakit tersebut. Sehingga disinilah muncul satu metode pengobatan yang akhirnya menggabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Karena bagaimanapun pengobatan medis ada keunggulannya, ada kelebihan, tapi juga kekurangannya. Ya, begitu juga pengobatan tradisional ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan-kelebihan yang dari keduanya kita gabungkan, kita kawinkan. Dan kekurangannya kita tutupi dengan teknologi modern. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan pengobatan holistik.